Malam hari ini kita akan membahas topik yang sangat populer di kalangan umat Hindu dan topik ini juga merupakan salah satu dari dasar keyakinan kita sebagai umat Hindu. Topik ini menjadi salah satu jawaban yang kita ingin cari dalam kehidupan kita. Kita ketahui Atman merupakan zat yang menghidupkan badan kasar kita ini dan jiwatman itu sendiri merupakan Atman yang ada di dalam badan kita. Nah, pengetahuan tentang hakikat Atman dapat juga menjadi sebuah jalan untuk mengenal hakikat Tuhan yang sesungguhnya. Tentu ini akan kita coba tanyakan nanti kepada Bapak narasumber kita. Semoga kita mendapatkan pencerahan tersebut dari narasumber kita pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu Masa Dharma yang berbahagia, menariknya lagi, topik ini akan dikemas dalam penyampaian yang agile dan kekinian. Tujuannya agar konsep tentang Atman dan Jiwatman ini dapat dipahami dengan mudah oleh kita semua, terutama oleh generasi muda Hindu. Mungkin topik kekinian dan milenial ini jadikan sebagai satu headline agar kita sebagai anak-anak muda, terutama saat ini, karena generasi yang paling banyak itu adalah generasi milenial. Maka ini ya yang menjadi salah satu headline yang disampaikan oleh Aji Ketua Panitia tadi. Langsung saja kita sapa beliau. Om Swastiastu, Pak Wayan. Om Swastiastu, Inggih matur Waji, suksema, Pak nggih, Wayan. Pak Dr. Wayan sudah nggih. berkenan hadir pada malam hari ini untuk kita sama-sama berbagi terkait dengan topik kita pada malam hari ini. Oke, Pak Wayan, Titiang berikan galah sepenuhnya untuk Bapak untuk menyampaikan materinya. Silakan. Matur suksema, Tu Waji, moderator, Waji Dadi Putra. Terima kasih banyak juga untuk MC, Pak Ketut Sukedana. Terima kasih juga untuk Panitia Puja Wali Pura Agung Jagatkarta sudah mengundang Jang pada malam hari ini. Om Swastiastu. Om. Dane Jero Pinandite Makasami Sane Meraga Suci Sane Gumanti Wang Yang Titiang. Para ketua PHDI di 3 provinsi ya, provinsi. Kemudian anggota-anggota dan juga anak-anak muda, adik-adik kami yang juga bergabung pada malam hari ini dalam tema yang mungkin bagi beberapa orang ini tema yang cukup berat gitu. Berat. Kenapa ini tema yang cukup berat? Walaupun ini sebagaimana disampaikan oleh Tuaji Adi Putra sebagai moderator bahwa ini adalah tema dasar sebenarnya. Karena ketika kita beragama Hindu, maka ada 5 keyakinan dasar yang seharusnya tidak saja menjadi keyakinan, tapi juga sudah menjadi pemahaman kita. Ketika dasar-dasar keyakinan kita beragama Hindu belum kuat, maka bangunan di atasnya tentu saja tidak akan kuat juga untuk melintasi perjalanan kita di kehidupan ini sebagai umat manusia dan umat beragama Hindu. Maka Pancasrada atau 5 keyakinan itu seharusnya bukan hanya sebatas keyakinan, tetapi benar-benar kita pahami tatwanya, pengetahuannya, lalu bagaimana kita kemudian menjadi lebih bermoral dengan pengetahuan itu sehingga kita menggunakan tatwa dan moralitas tentang siapa diri kita sebagai Atman ini untuk kemudian melakukan upacara, yaitu acara-acara di kehidupan ini untuk mendekat kepada Tuhan di dalam dan di luar diri kita. Nah, dengan demikian, maka pada malam hari ini kita mungkin akan bertemu dengan sesuatu yang tampak baru, atau barangkali yang sudah sering mendengarkan Tiang, ada beberapa yang akan Tiang ulang hanya untuk membantu yang baru bergabung untuk pertama kalinya dengan apa yang pernah Tiang peroleh tentang Tuhan, tentang Atman itu sehingga lebih mudah mengikuti apa yang nanti akan Tiang sampaikan. Jadi cerita tentang
Atman dan Jiwatman Tatwa ini sebenarnya juga merupakan bagian dari perjalanan panjang Titiang mencari siapa Tuhan dan siapa itu Atman di dalam diri kita. Sampai-sampai dulu ketika kuliah di kedokteran, pada saat baru masuk di departemen forensik di kamar mayat, sementara teman-teman lain mencoba membedah mayat untuk menemukan penyebab kematian dari jasad yang terbaring di kamar mayat itu, Tiang berada dalam perenungan yang berbeda. Jadi ketika mayatnya dibedah, yang Tiang pikirkan dan Tiang tanyakan dalam hati, dalam diri Tiang sendiri adalah di mana kira-kira mayatnya menyimpan sang roh atau atman di dalam diri itu. Karena ketika kita menunjuk sebuah tempat di dalam diri ini sebagai tempat bersemayamnya atman atau jiwatman, maka itu tentu saja akan mengkontradiksi atau menganulir pernyataan para tetua kita di masa lalu, para guru-guru suci di masa lalu, bahwa sifat Atman itu memiliki kemiripan dan bahkan kesamaan dengan sifat-sifat Tuhan. Salah satunya yaitu Atman dan Paramaatman atau Tuhan ada di mana-mana, meresap di mana-mana. Sehingga ketika kita tunjuk sebuah tempat di dalam tubuh kita sebagai tempat berdiamnya Atman, maka itu pertanda Atman hanya ada di bagian itu. Tidak ada di bagian lain dari tubuh kita. Sementara sifat Atman ada di mana-mana. Banyak pertanyaan-pertanyaan tentang Atman. Bagaimana wajahnya Atman? Kalau Atman itu disamakan dengan ruh misalnya, ruhnya bapak kita, ruhnya kakek kita, maka kita sama saja menganggap ruh atau Atman itu memiliki wajah, memiliki tampilan tertentu. Sementara dalam ajaran yang pernah diberitahukan kepada kita di masa kecil, sifat Atman dan Tuhan itu sama, yaitu salah satunya adalah tidak laki-laki dan tidak juga perempuan. Bahkan tidak berwujud, nirupam, ya, tidak berwujud. Tapi bagaimana kemudian banyak orang mengaku bisa melihat roh-roh? Apa sebenarnya yang dia lihat? Nah, nanti kita akan mempelajari lebih detail lagi. Sekaligus nanti kita akan mengenal Tuhan, tanda petik. Ya, pencarian tiang tentang Tuhan itu juga cukup panjang. Dimulai dari usia 10 tahun. Melakukan pencarian tentang Tuhan ketika membaca Bhagavad Gita. Ya, setelah selesai membaca Mahabharata di usia SD 10 tahun, Tiang mendalami Bhagavad Gita sendiri sambil mempertanyakan banyak hal tetapi tidak menemukan jawaban dari apa yang Tiang tanyakan. Dan kebetulan di masa itu tidak ada orang yang bisa menjadi tempat kita bertanya. Jadi pencarian panjang dari usia 10 tahun, tiba kemudian di usia 31 tahun, jadi 21 tahun kemudian, itu sekitar tahun 2001, di bulan Februari, yang mengalami sebuah automatic writing yang memberi jawaban-jawaban masuk akal terhadap berbagai pertanyaan yang terus Tiang gali. Salah satunya adalah pertanyaan tentang Tuhan itu siapa sebenarnya. Nah, pada saat itulah Tiang diberikan jawaban yang kemudian menjadi buku Dialog Spiritual yang pertama. Sekarang dia sudah menjadi buku Dialog Rahasia. Nah, pada saat itulah ketika Tiang bertanya, Tuhan, kamu siapa? Diberikanlah jawaban sebuah perintah sebenarnya. Seperti ini perintahnya. Kupaslah seluruh materi alam semesta sampai kau menemukan kekosongan dan akulah yang mengisi kekosongan itu. Jadi artinya untuk bisa menemui Tuhan, yang harus mengupas seluruh materi alam semesta sampai menemukan kekosongan. Dan itu tidak pernah yang lakukan walaupun sudah bahagia diberikan petunjuk sederhana seperti itu. Namun rupanya petunjuk itu membuat yang kemudian terus-menerus diberkahi perjalanan pencarian. Diberkahi bagaimana membaca semesta ini, diberkahi bagaimana membaca pesan-pesan kehidupan melalui apa yang dilakukan oleh ciptaan-ciptaan di kehidupan ini. Sampai suatu ketika di 2014 ada bunga alamanda jatuh. Bunga alamanda jatuh itulah menghadirkan sebuah insight, sebuah kata-kata. Akulah kecerdasan semesta tak terbatas yang mengisi ruang kosong itu. Itu yang kemudian menjadi buku Tuhan Segala Agama. 2015 pertanyaan
dipantik oleh seorang sahabat dari Jakarta, Mbak Heni Handayani. Beliau menanyakan apa yang ada sebelum alam semesta ini ada, lalu dari mana sesuatu yang kosong itu menciptakan planet, matahari, bintang, dan benda-benda langit lainnya. Nah, dan sampai akhirnya menjadi Atman atau ruh yang kemudian berdiam di dalam tubuh kita. Nah, ini yang akan kita bahas lebih mendalam. Mudah-mudahan nanti bisa membuat Bapak, Ibu, adik-adik semua bisa masuk ke dalam perenungan. Kenapa pengetahuan dasar tentang Tuhan, tentang Atman, tentang karma, pala, tentang reinkarnasi atau punarbawa dan moksa itu penting kita pahami lebih mendalam, karena nanti kita akan mengerti bahwa ketika saat ini kita ada di sebuah kehidupan dan kelak akan mengalami kematian, maka ada dua hal penting yang harus kita benar-benar pelajari dan pahami, yaitu hidup dan mati. Itu dua pelajaran pentingnya, hidup dan mati. Apa itu hidup? Apa itu mati? Lalu bagaimana menjalani kehidupan dan bagaimana memasuki kematian. Karena ketika kita mengerti apa hidup dan bagaimana menjalani kehidupan, maka kita akan mencapai jagat hita. Dan ketika kita paham apa itu kematian dan bagaimana menjalani kematian, kita akan mencapai moksartam. Sebagaimana tujuan kita beragama Hindu, yaitu mencapai jagat hita dan moksa. Nah, kita mulai dari memahami tatwa atau pengetahuan pentingnya. Maka izin yang kemudian share screen supaya memudahkan Bapak Ibu, adik-adik memahami apa yang ingin Tiang sampaikan. Nah, jadi kita mulai dari sini. Ini tema kita pada malam hari ini tentang Atman, tentang Jiwatman, Tatwa dalam perspektif dari sudut pandang kita sebagai generasi milenial dan kekinian. Mudah-mudahan nanti bisa membuat kita terhubung dengan apa yang ada di masa sekarang dan melihat apa yang ditemukan oleh para guru suci di masa lalu, bahwa ternyata ada benang merah yang luar biasa yang dulu tidak pernah kita lihat, sekarang kita temukan bahwa semua ini ada satu kesatuan. Tidak ada yang mendua. Ya, Tanhana Dharma Manggeruwe. Kita mulai coba untuk membuka dari sini. Pertanyaan pertama yang terpenting adalah, walaupun yang sering diajak bertanya adalah seperti ini, siapakah aku? Nah, sekarang kita ubah. Apakah Atman dan Jiwatman? Kenapa yang memakai kata siapa itu seterpisah? Karena ketika kita berbicara tentang si dan apa, kemudian menjadi siapa, cenderung kita kemudian memikirkan atau mengimajinasikan Atman itu sebagai seseorang. Seseorang. Tuhan itu sebagai seseorang. Tetapi ketika kita berbicara sebagai apa, sebelum kita sebut karena kita memanusiakan atau mempersonifikasikan Tuhan dan Atman itu, maka dia adalah apa atau sesuatu. Nah, jadi kita akan berangkat dari dia sebagai sesuatu yang disebut itu, sehingga muncullah kata tat, tuam asi, tat itu artinya itu, atau mungkin that, atau mungkin zat, gitu, zat. Maka kita akan pelajari dulu apa, baru kita Nah, karena ketika kita belum melihat kesatuannya, kesatuan Tuhan sebagai apa, lalu kita sudah buru-buru memberi dia nama, memberi dia wujud menjadi ini yang sering menciptakan perdebatan-perdebatan tidak saja antar agama, juga di internal satu agama. Ada yang memuja Tuhan yang apa itu sebagai Brahman, sebagai Siwa, sebagai Wisnu, yang kemudian menjadi aliran sekte Brahma, sekte Siwa, sekte Wisnu dan seterusnya, lalu sempat mencapai uh, perbedaan pendapat tentang mana yang paling hebat. Nah, ketika muncul kata nah kita singkirkan dulu kata nya, kita lihat apa. Nah, waktu kecil kita sering diajarkan dalam pelajaran agama. Nggak tahu sekarang, kalau dulu sering diajarkan bahwa sifat Tuhan itu sama seperti sifat Atman itu sama seperti sifat Tuhan. Karena Tuhan disebut sebagai Parama Atman, yaitu Atman yang maha utama, yang maha agung, yang tertinggi gitu. Dan disebutlah sifat-sifatnya, sifat-sifat Atman itu sama dengan sifat Tuhan.
sebagaimana setiap tetesan air laut itu sama dengan samudra. Nah, kenapa sifatnya seperti itu? Hal-hal seperti ini penting kita pertanyakan, supaya kita menemukan filsafat dan filosofi atau hakikat di balik apa yang diajarkan kepada kita. Ya, kita penting bertanya karena sebagaimana Socrates katakan, hidup yang tidak dipertanyakan bukanlah hidup yang berharga untuk dijalani. Begitupun hidup beragama yang tidak dipertanyakan tidak akan menghasilkan anumana pramana, keyakinan yang didasarkan pada kekuatan kita mengupas, menganalisa setiap ajaran yang dimasukkan sebagai keyakinan itu. Ini pentingnya bertanya. Nah, lalu ketika kita sudah mengerti bagaimana sifat Atman sama dengan sifat Tuhan atau Paramatman, bagaimana sih caranya Atman tercipta, tanda petik? Karena yang kita tahu kan Atman itu tidak diciptakan, tidak dilahirkan, tidak dimusnahkan. Tetapi mulai kapan dia bisa ada atau tanda petik tercipta itu? Kapan dia pertama kali ada di dalam diri makhluk hidup? Bahkan di dalam diri kita. Bagaimana Atman itu bisa menjadi jiwatman? Ya, bagaimana dia bisa menjadi jiwatman? Artinya Atman yang menjiwai makhluk hidup. Nah, lalu kemana jiwatman kita setelah mengalami kematian atau kematian tubuh fisik ini, kemana sang jiwatman itu pergi? Karena kalau jiwa pergi ke sebuah tempat, sementara Atman adalah sesuatu yang bersifat sama dengan Tuhan, yaitu ada di mana-mana, tentu Atman itu harusnya ada di mana-mana. Tapi ketika menjadi jiwatman, kenapa dia tidak ada di mana-mana? Nanti kita lihat. Bagaimana kemudian jiwatman itu bisa kembali menjadi Atman? Yang tidak jelaskan apa beda jiwatman dengan Atman, nanti kita akan temukan sendiri jawabannya. Jika reinkarnasi itu ada, kenapa jiwatman bisa melupakan kehidupan yang pernah dilaluinya di masa lalu dalam tubuh yang berbeda? Kenapa kita lupa siapa diri kita di masa lalu? Untuk apa kita dibuat lupa? Kalau Atman kita adalah sesuatu yang memiliki kecerdasan luar biasa. Tapi kenapa kita lupa? Apa tujuan kita bisa lupa? Dan apa ciri bahwa kita pernah ada di kehidupan masa lalu? Nanti kita lihat. Nah, sebelum kita masuk ke percakapan atau pengupasan tentang Atman, karena bagaimanapun juga Atman adalah percikan dari Parama Atman atau Tuhan, maka tentu kita akan melihat dulu siapa Tuhan sebagai Sang Pencipta. Nah, jadi ketika kita melihat ciptaan, seharusnya kita mempertanyakan ini. Ya, kita sudah mungkin sering diajarkan bahwa segala yang ada di kehidupan ini adalah ciptaan Tuhan. Ya, tetapi coba lihat lebih detail lagi. Kalau misalnya bunga-bunga yang seindah ini, barisan gambar-gambar bunga yang seindah ini diciptakan oleh Tuhan, maka Tuhan sendirilah yang menciptakan setiap helai dari mahkota bunga ini. Sedemikian indahnya, ada warna putih, merah, kuning di bunga Kamboja. Nah, kita tahu bahwa satu pohon Kamboja itu punya banyak bunga, banyak keping bunga. Dan bunga-bunga ini ada di mana-mana. Jadi jika Tuhan menciptakan setiap helai bunga ini, setiap warna ini, jam berapa Tuhan mewarnainya? Kalau Tuhan adalah Siwa, Tuhan adalah Brahma, Tuhan adalah Wisnu, apakah Tuhan berwujud Siwa sedang sibuk melukis setiap bunga-bunga ini? Ya, jam berapa Siwa atau Brahma atau Buddha atau apapun yang kita sebut Tuhan menggambar, melukis di setiap tempat, ya di hutan, di taman bunga, di taman kota, bunga-bunga ini sebelum dia muncul pagi harinya sebagai bunga-bunga mekar. Kalau itu kita renungkan, kita sandingkan Tuhan sebagai sosok atau seseorang, maka kita akan bingung merasakan bagaimana sibuknya Tuhan untuk melukis setiap bunga-bunga yang dia ciptakan ini. Di manakah dia berada? Kalau dia ada di mana-mana, seukuran apakah bentuknya sebagai Siwa, sebagai Brahma, sebagai Wisnu di dalam bunga-bunga ini?
Ini cara kita bertanya terus-menerus, dengan kritis bertanya. Tapi mau tidak mau, kita sudah diajarkan bahwa semua keindahan ini, semua bentuk-bentuk yang luar biasa mengagumkan ini adalah ciptaan Tuhan. Berarti Tuhanlah yang sedang bekerja menciptakan itu. Tapi bagaimana? Di mana dia ada? Bagaimana dia menciptakannya? Jam berapa dia mulai mengerjakannya? Atau dia tidak pernah berhenti bekerja? Kalau dia sibuk mengerjakan semua bunga-bunga ini, kapan dia sempat mendengarkan doa-doa kita? Lalu kalau dia ada di mana-mana, kenapa kita tidak melihatnya? Nah, ini contoh pertanyaan-pertanyaan kritis yang mudah-mudahan nanti akan membantu kita menelusuri keberadaannya yang di mana-mana. Ini baru bunga-bunga, belum daun yang indah, belum warna-warni pelangi, belum ciptaan-ciptaan lainnya. Ya, kita masuk ke sekarang misalnya pada serangga. Ada kupu-kupu dengan warna sayap yang sedemikian rupa indahnya. Ada bentuk-bentuk serangga yang sedemikian mengagumkannya. Ya, silahkan diperhatikan lebih seksama. Ada kumbang kepik yang warna merah dengan nokdah-nokdah hitam ini. Dan wajah belalang sembah ini. Lihat betapa uniknya dan luar biasanya dan kecilnya. Apakah Siwa bekerja di sini? Apakah Brahma yang berwajah empat sebagaimana ilustrasi yang kita bayangkan bekerja di sini? Kalau iya, jam berapa dia menciptakannya? Apakah mulai terus menciptakannya sejak dia ada dalam sebagai telur, sebagai larva, sebagai kepompong, dan lain-lain? Nah, bagaimana ciptaan ini terjadi? Tetapi kita sudah percaya bahwa apa? Setiap nyanyian pasti ada penyanyinya. Setiap lukisan pasti ada pelukisnya. Maka setiap ciptaan pasti ada penciptanya. Nah, dari sinilah kemudian kita ambil sebuah cara mengambil kesimpulan bahwa setiap ciptaan pastilah ada penciptanya. Hanya saja kita tidak mengenalinya. Sekarang kita pelan-pelan mengenalinya sampai kita mengenal Sang Atman itu sendiri. Nah, pernah kita mungkin mendengar ada cerita pewayangan begini. Duk tan hane paran-paran. Ketika alam semesta ini benar-benar gelap gulita, tidak ada apa-apa sama sekali. Tidak ada Tuhan, tidak ada dewa, tidak ada manusia, tidak ada segala macam. Nah, konon demikian. Benar-benar hitam, gelap gulita seperti ini. Tetapi kita diyakini bahwa ada sesuatu yang menempati seluruh ruang kosong yang hampa di semesta ini. Ada satu yang mengisi. Karena dia satu dan mengisi segenap ruang kosong inilah menyebut dirinya, disebutlah dia Sang Tunggal, Sang Maha Tunggal, Sang Maha Esa. Karena dia melebur menjadi satu kesatuan yang tak terbatas. Nah, di tahun 2014 lah yang diajarkannya seperti itu. Dan di tahun 2015 diteruskan lagi bahwa apa? Akulah kecerdasan semesta tak terbatas yang mengisi ruang kosong itu. Jadi, di segenap ruang kosong itu ada kecerdasan semesta yang mengisinya sedemikian rupa. Nah, bahkan sampai sekarang kita bisa melihat kecerdasan semesta itu mengisi ruang kosong di antara bumi dan bulan, di antara bulan dan matahari, di antara bumi dan matahari. Bagaimana kita tidak mengatakan ada kecerdasan yang menjaga jarak di antara itu? Ya, menjaga jarak sedemikian cerdasnya. Bapak, Ibu, adik-adik sudah tahu di ajaran fisika, di ajaran kosmologi, ilmu antariksa, bahwa matahari kita adalah bintang yang sangat kecil, tetapi ukurannya sangat besar dibandingkan bumi. Jadi perbandingannya luar biasa. Matahari kita sangat besar dibandingkan bumi. Dan bulan yang kita sering lihat pada bulan purnama itu, ukurannya tentu sangat jauh lebih kecil daripada matahari. Ya, juga lebih kecil daripada bumi. Tapi coba renungkan, bagaimana bulan yang sangat kecil ketika terjadi gerhana matahari,
bisa tepat menutupi ukuran matahari. Itu karena dia berjarak sedemikian rupa dari di antara matahari dan bumi. Dan ketika terjadi gerhana bulan, bumi yang demikian besar bisa tepat menutupi bulan. Ukurannya bulan yang sangat kecil, lebih kecil dari bumi, tetapi ditutupi dengan tepat. Sehingga terjadilah gerhana bulan. Seakan-akan bumi dan bulan berukuran sama. Hanya karena jarak yang ditempatkan sedemikian rupa oleh kecerdasan semesta tak terbatas. Dari sini kita tahu. Mungkin kita bisa menghitung jarak bumi ke bulan, jarak bumi ke matahari, tetapi kita mungkin tidak akan pernah tahu kalau tidak mengerti bagaimana kecerdasan semestalah yang menempatkan jarak itu sedemikian rupa. Nah, ini contohnya. Untuk membuktikan bahwa ada kecerdasan semesta tak terbatas yang mengisi ruang kosong itu. Ruang kosong itu nanti disebut akasa. Nah, ketika kecerdasan semesta kita anggap sebagai Sang Maha Pencipta, tentu dia harus menunjukkan kemampuannya melakukan usaha penciptaan. Sebagaimana seseorang disebut penyanyi kalau dia menunjukkan kemampuannya bernyanyi. Maka kecerdasan semesta atau Tuhan atau yang mengisi ruang kosong yang kita sebut kemudian Purusa, lalu menunjukkanlah kemampuannya melakukan usaha. Nah, kemampuan melakukan usaha penciptaan itu disebut sebagai energi semesta. Karena dalam ilmu fisika, sejak SD kita diajarkan bahwa energi adalah kemampuan melakukan usaha. Nah, dari sinilah kemudian kecerdasan semesta yang bersifat niskala, nirupam, ya, tidak berwujud, benar-benar niskala, lalu bermanifest menjadi energi semesta, ya, energi semesta sebagai kemampuannya. Nah, energi inilah yang kemudian memadat menjadi materi. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa energi itu bisa memadat menjadi materi? Contohnya, kita hidup gara-gara ada matahari, yaitu energi dari cahaya dari matahari. Nah, energi cahaya dari matahari itulah yang kemudian memadat menjadi makanan-makanan yang kita makan selama ini. Sehingga tanpa adanya energi matahari, maka tidak akan ada kehidupan. Jadi energi itulah yang memadat menjadi materi. Seperti halnya energi cahaya matahari kita ubah menjadi energi listrik. Ya, itu contoh bagaimana energi memadat jadi materi. Dan materi kalau kita tembak, seperti atom kita tembak, dia menjadi bom atom, energinya besar sekali. Nah, dari sinilah kita mulai paham Tuhan sebagai kecerdasan semesta tak terbatas, lalu menunjukkan kemampuannya menjadi energi, energi memadat menjadi materi. Nah, energi itu setidak-tidaknya bisa kita kenali tiga. Energi cahaya, energi suara, dan energi elektromagnet. Nah, dari sinilah kemudian energi cahaya disebut sebagai div. Div dalam bahasa Sanskerta disebut cahaya, yang kemudian menjadi dewa-dewa. Maka ketika Tuhan tak berwujud atau nirupam, diwujudkan manifestasinya berupa cahaya, maka muncullah ada cahaya berwarna merah yang diberi nama Div Brahma. Yang berwarna putih diberi nama Div Iswara atau Dewa Iswara. Yang berwarna biru gelap disebut Div Wisnu atau Dewa Wisnu. Yang berwarna kuning disebutnya Div Mahadewa atau Dewa Mahadewa. Demikian seterusnya dalam pengajaran ini. Jadi itulah sebabnya para dewa yang kita puja selama ini dengan nama-nama tersebut adalah kekuatan-kekuatan atau manifestasi kekuatan atau kemampuan dari kecerdasan semesta itu dalam wujud energi cahaya. Energi cahaya inilah yang terjadi pertama kali awal penciptaan itu, yang kemudian memunculkan suara ledakan yang menjadi energi suara yang disebut Big Bang tadi, yang terdengar sampai hari ini sebagai suara Hong. Hong gitu. Kalau kita peka, kita bisa merasakan energi elektromagnetnya. Makanya di Bali kalau orang memuja Tuhan, dia pasti menggunakan tiga energi ini. Energi cahaya bisa dengan api, pedupan, atau pengasapan, atau pagenian, itu energi cahayanya, atau dengan warna-warni bunga,
karena bunga menangkap energi cahaya matahari menjadi warna-warni. Kemudian energi suara melalui apa yang disebut sebagai pancagita, ada suara kentongan, suara gentar, suara sunari dan seterusnya. Lalu ada energi elektromagnet yang mungkin kalau orangnya peka bisa merasakan merinding-merinding ketika energi kecerdasan semesta itu hadir. Di sebuah tempat suci kita akan merasakan merinding. Nah, kecerdasan semesta yang mengisi ruang kosong inilah yang disebut sebagai purusa. Karena poros itu mengisi ruang kosong. Kemudian energinya disebut sebagai prana. Ketika memadat menjadilah dia pradana atau meter atau madar atau ibu. Ya, dari sini kemudian kita mengerti bagaimana bahasa-bahasa kekinian, yaitu kecerdasan, energi, dan materi, itu sudah ada di masa lalu diajarkan sebagai purusa, prana, dan pradana. Sehingga Tuhan disebut sebagai Sang Hyang Purusa, Sang Hyang Pradana. Purusa Pradana. Ardenare Iswari atau Ardenareswari. Nah, inilah kecerdasan semesta dan materi semesta yang di dalamnya ada energi. Ini yang ini bersifat kecerdasan itu bersifat niskala, energi bersifat skala niskala, ya, sementara materinya bersifat skala, benar-benar nyata, bisa dilihat, bisa disentuh, bisa dirasakan. Kalau energi bisa dilihat, ya, ketika dia menjadi energi cahaya pada batas tertentu bisa kita lihat kalau cukup gelombangnya. Nah, ini mudah-mudahan dipahami karena nanti kita akan melihat Atman sebagai percikan dari kecerdasan semesta itu. Nah, sekarang kita fokus ketika dia menjadi materi. Ketika menjadi materi yang terkecil, walaupun ada yang lebih kecil yaitu quark, ya. Kita lihat atom sebagai materi terkecil yang tidak bisa dipecah karena atom maknanya sendiri adalah tidak bisa dipecah lagi. Atom itu sendiri kalau kita lihat menurut penggambaran para ahlinya, di tengah-tengahnya ada inti atom yang dibentuk oleh neutron dan proton. Protonnya positif, neutronnya netral. Dan di luar sini ada elektron yang berkeliling-keliling di luarnya. Tapi ada ruang kosong di antara inti atom dan elektron. Nah, dalam setiap atom itu 99% adalah ruang kosong. 99,99% ruang kosong. Jadi atom-atom yang kita lihat sebagai benda-benda padat saat ini, entah tanah, entah rumah, entah wujud apapun, sesungguhnya 99,99% adalah ruang kosong. Sehingga kehidupan ini disebutlah maya pada, alam maya. Nah, tetapi di ruang kosong ini terisi oleh energi, ya, yaitu berupa inti atom ini. Dan juga energi yang menjaga jarak antara elektron dan proton dan inti atom tidak bersentuhan. Nah, inti atom ini kalau ditembak hasilnya bom nuklir. Nuklir itu artinya inti. Dan di dalam atom ini ada kecerdasan semesta, ada Tuhan. Jadi, Tuhan itu ada di mana-mana pada yang sangat kecil yang disebut atom atau anu, sehingga sifat Tuhan disebutlah anima, maha kecil, karena bahkan ada di dalam ruang kosong pada anu atau atom. Jadi sifatnya anima. Dia juga ada di setiap ruang kosong yang maha besar, sehingga disebutlah mahima, maha besar, ya, yang menjaga bumi, bulan, bahkan menjaga jarak-jarak bintang, sehingga bintang-bintang yang kita lihat sebagaimana rasi-rasi bintang itu terjaga sedemikian rupa, karena ada kecerdasan semesta dengan energinya menjaga jarak di antara semua benda-benda langit itu sedemikian rupa. Nah, jadi maha besar sekaligus maha kecil. Nah, kalau di setiap atom saja ada Tuhan, maka di molekul pun ada Tuhan, termasuk di dalam DNA yang membentuk membentuk kode-kode genetik dari makhluk hidup pun ada Tuhan di dalamnya. Makanya DNA itu adalah kecerdasan yang luar biasa. Ya, dari DNA yang sangat kecil
bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa sebagai ciptaan, termasuk tanam-tanaman bunga tadi, termasuk serangga, termasuk diri kita yang berkembang sebagai makhluk hidup ini berdasarkan kode-kode genetik yang tersimpan pada DNA-nya. DNA sendiri dibentuk oleh 5 jenis atom, yaitu atom oksigen, atom karbon, atom nitrogen, atom fosfor, dan atom eh, hidrogen. Jadi, oksigen, hidrogen, karbon, nitrogen, dan fosfor. 5 jenis atom itu kemudian sedemikian rupa meramu dirinya dengan cerdasnya membentuk DNA yang tidak pernah sama satu dengan yang lainnya. Ini hebatnya. Jadi di dalam diri kita, dalam tubuh kita, yang setiap selnya mengandung DNA, di situ ada kecerdasan Tuhan. Nanti kita akan lihat betapa hebatnya itu. Nah, sekarang inilah contohnya. Ketika kode genetik dari Bapak disimpan di dalam DNA, DNA itu kemudian dibungkus sedemikian rupa menjadi sel benih yang disebut sperma dari Bapak. Nah, ini dulu kita. Salah satu di antara ratusan juta sel sperma ini adalah diri kita yang sekarang menjadi pemenang itu. Jadi bapak kita mengeluarkan ratusan juta sel sperma, salah satunya menjadi pemenang yang berhasil menembus sel telur ibu, dan akhirnya menjadi diri kita yang sekarang. Kita semua adalah para pemenang. Nah, ada kecerdasan luar biasa terkirim melalui DNA yang berwujud sel sperma. Begitupun kecerdasan yang ada pada ibu, kode genetiknya terkirim melalui sel telur. Nah, dari sinilah kita lihat. Ketika sel telur dibuahi oleh sel sperma, dia berkembang sedemikian rupa. Di hari kelima dia menjadi seperti ini. Sel-selnya terus membelah. Dari 1 menjadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32, dan seterusnya. Dan dengan hebatnya, sel-sel yang seperti ini kemudian mengelompok-mengelompok, melakukan diferensiasi pembedaan-pembedaan, sehingga sel-sel tadi itu ada yang menjadi sel tulang, sel mata, sel kulit, dan seterusnya. Mulailah kita terbentuk. Tidak ada campur tangan ibu ketika membentuk ini. Tidak seperti kita ketika membuat patung pasir dan sebagainya. Bagaimana sel-sel yang sederhana, tapak sederhana ini bisa membentuk dirinya sedemikian rupa menjadi tubuh bayi yang kemudian sekarang menjadi diri kita. Bagaimana itu terjadi? Di manakah Tuhan bekerja? Tuhan bekerja di dalam setiap atom, di dalam setiap DNA, di dalam setiap sel dengan dirinya sebagai kecerdasan semesta. Saking cerdasnya, maka terciptalah tubuh janin yang sempurna ini. Nah, ini yang terjadi. Nah, kapan kemudian Tuhan jiwa Atman atau jiwa Atman itu hadir? Nah, sebagai kecerdasan semesta, percikan kecerdasan semesta. Jadi Atman sebagai kecerdasan semesta sudah ada bahkan sejak di dalam sperma itu. Cuman Atman itu adalah merupakan percikan kecerdasan semesta, bukan Atman yang bersifat individual. Contoh analoginya, ada air danau. Ya, air danau ada istilah kalau air danaunya diambil di dalam gelas, maka dia menjadi air danau di dalam gelas. Kalau diambil dalam botol, maka dia menjadi air danau di dalam botol. Belum punya nama. Tapi begitu botolnya diberi nama Aqua, Cleo, eh, Le Minerale, dan lain-lain, disitulah air itu yang tadinya tidak bernama, tiba-tiba menjadi bernama. Menjadi air individual yang mempunyai nama tertentu hasil dari pabrik tertentu. Nah, hal yang sama terjadi. Kecerdasan semesta itu ada pada seluruh sel-sel sperma dan sel telur, ya, percikan Tuhan sebagai Atman itu sudah ada di sini semuanya, belum dia bersifat individual. Begitu dia terlahir, maka menjadi satulah seluruh sel kecerdasan itu yang kemudian diberi nama sebagaimana orang tua memberi nama.
Ya, Atman yang ada di mana-mana dalam tubuh itu kemudian berperan menjiwai tubuh makhluk hidupnya, tubuh manusia, termasuk tubuh kita, lalu diberilah nama. Atman itu diberi nama, menjadilah jiwatman si A, jiwatman si B, jiwatman si C. Nah, dari sini yang tadinya tidak bersifat individual menjadi individual. Di sini dia Atman tidak berwujud, tidak bernama, tidak laki-laki, tidak perempuan. Karena kecerdasan semesta itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Tapi begitu dia menjiwai tubuh manusia, entah dia menjiwai tubuh laki-laki dan tubuh wanita, disitulah jiwatman itu mulai menjadi memiliki nama dan rupa. Ya, mulailah muncul berbagai nama, berbagai rupa, sehingga disebut sebagai sahasra nama, sahasra rupa. Mudah-mudahan sampai di sini sudah didapat. Nah, kita balik lagi di awal. Ketika ada ciptaan, pastilah ada sang pencipta. Nah, disinilah keyakinan terbentuk bahwa pastilah ada sang pencipta yang kita menyebutnya Brahman. Yang agama lain akan menyebut dengan nama yang berbeda. Karena kita percaya penyanyian pasti ada penyanyinya, lukisan ada pelukisnya, ciptaan ada penciptanya yang kemudian kita sebut Brahman. Nah, sang pencipta kemudian menciptakan berbagai wujud. Ada wujud yang tak hidup dan ada wujud yang hidup. Ketika ada wujud yang hidup yang kemudian kita sebut sebagai makhluk hidup, pastilah ada percikan sang pencipta yang kemudian menjadi sang hidup yang menjiwai makhluk hidup itu. Ada di dalam makhluk hidup itu. Jadi kita yakin ada sang hidup atau percikan Tuhan di dalam diri makhluk hidup sehingga makhluk itu bisa hidup sampai batas usia tertentu. Maka kita percaya ada Atman di dalam jagat raya kecil atau tubuh makhluk hidup tersebut termasuk tubuh kita. Tuhan sebagai sang pencipta di jagat raya, ya di Buana Alit ada Atman. Sinilah kita mulai yakin ada Brahman dan Atman. Dan karena Atman ada di dalam tubuh makhluk hidup, sebagaimana kita tadi sudah mengingat, ada kecerdasan, energi, dan materi. Ketika dia ada di dalam tubuh material, maka di dalamnya pastilah ada energi untuk dipakai oleh sang hidup untuk melakukan kerja, untuk melakukan tindakan, untuk melakukan segala sesuatu menjalani kehidupannya. Nah, ketika dia melakukan tindakan dengan pikirannya, dengan ucapannya, dengan tindakannya, disitulah dia terikat oleh sebuah hukum yang disebut sebagai hukum kerja. Kalau dia main air, dia akan basah. Kalau main api, dia terbakar. Main angin, dia kering. Main lumpur, dia kotor. Makan cabai, dia pedas. Makan gula, dia manis. Makan garam, dia asin. Itu hukumnya. Maka setiap atman yang ada dalam tubuh makhluk hidup dan menjalani kehidupan dengan energi yang ada di dalamnya, dia pasti akan terikat oleh hukum yang disebut hukum karma pahala. Tidak bisa tidak. Mau dia agama apapun, selama sang hidup ada dalam tubuh makhluk hidup, maka dia akan terjebak ke dalam hukum karma. Nah, karena hukum-hukum karma yang menjebak itulah kemudian menyebabkan sang Atman ini semakin lama semakin terbungkus, ya, semakin dilekati oleh kekotoran utang-utang karma. Sementara dia harusnya kembali lagi menjadi percikan Tuhan. Nah, ketika dia berusaha untuk melepaskan karma wasana atau bekas-bekas atau sisa-sisa karma yang melekat kepada dirinya karena tindakan yang dia lakukan, dia harus berusaha membebaskan dirinya dari semua itu. Tetapi sayangnya, satu kehidupan tidak pernah cukup untuk satu atman membereskan utang-utang karmanya. Harus ada kesempatan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Maka diberikanlah dia kesempatan itu yang disebut sebagai punarbawa atau reinkarnasi. Diizinkan sang jiwatman
masuk kembali ke dalam tubuh yang baru untuk menuntaskan utang pelajaran kehidupannya dari masa lalu itu. Dan jika dia berhasil menyelesaikan semua utang itu dari ribuan kelahirannya, maka ada potensi, ada peluang dia untuk kembali menyatu, mencapai Brahman Atman Aikyam, menyatu dengan Tuhan karena dia sudah bebas dari segala kemelekatan dengan karma wasananya. Mencapailah dia moksaya atau moksa. Nah, inilah dasar-dasar kita diajarkan tentang Pancasrada ini. Ya. Nah, kembali cerita dari Atman menjadi Jiwatman. Dulu kita adalah percikan kecerdasan semesta, ya, yang juga mengisi segalanya, termasuk mengisi tubuh makhluk hidup untuk menjiwai dan menjadi Jiwatman. Nah, ini pertanyaan yang sering muncul. Kenapa sih Tuhan harus menciptakan kehidupan? Ini sering ditanyakan kepada tiang. Saya juga pernah menanyakan hal yang sama. Kenapa sih Tuhan repot-repot menciptakan kehidupan? Kalau Tuhan tidak mencipta, maka dia bukanlah sang pencipta. Kalau dia hanya mencipta yang tidak hidup, maka dia bukanlah sang hidup. Sehingga Tuhan pun menciptakan makhluk-makhluk yang bisa hidup agar dia dengan percikannya bisa menempati tubuh makhluk hidup dan memberi hidup pada masa yang terbatas. Sehingga dia hadir di dalam tubuh makhluk hidup ciptaannya untuk menjiwai dan menjadilah percikan itu sebagai jiwatman. Nah, pada dasarnya Atman itu awalnya sangat murni, murni sekali. Karena dia percikan kecerdasan semesta. Tetapi begitu ada di dalam tubuh makhluk hidup dan terus-menerus menambah karma wasana, disitulah dia mengalami perubahan-perubahan. Sebagai jiwatman yang terus-menerus terbungkus oleh lapisan-lapisan maya. Nanti akan kita pelajari. Nah, inilah Atman yang murni mulai terbungkus oleh berbagai lapisan maya yang disebut panca maya kosa. Seperti apa panca maya kosa itu? Yang seperti ini. Jadi, ketika kita ada di dalam tubuh makhluk hidup, ya, entah tubuh hewan, tubuh serangga, tubuh tumbuh-tumbuhan atau tubuh manusia, Atman itu terbungkus oleh apa yang disebut sebagai anamaya kosa atau badan jasmani. Ya, lapisan jasmani. Ini maya karena jasmani kita 99,99% sesungguhnya ruang kosong. Karena ada dalam tubuh manusia dan menggunakan energi, jadi bagaimana kita menggunakan energi kita selama kita hidup ini? Maka cara kita menggunakan energi itu akan membentuk apa yang disebut sebagai prana maya kosa. Semakin terbungkuslah kemurnian roh kita oleh prana maya kosa. Jadi kalau orang energinya marah-marah, energinya dendam, nanti meninggalnya ruh jiwatmannya itu akan mencari tempat-tempat atau kelompok-kelompok jiwatman yang energinya sama, sama-sama suka marah-marah dan sebagainya. Jadi hati-hati menggunakan energi kehidupan kita yang kita dapat dari makanan, dari minuman, dari udara dan sebagainya. Kalau salah menggunakannya, nanti pulang-pulang ke alam kematian, ke alam kehidupan sesudah kematian, kita akan berkumpul dengan makhluk-makhluk energi yang sama-sama frekuensi energinya. Nah, kemudian karena kita ada dalam tubuh manusia yang mulai bisa berpikir, berperasaan, jadi cara kita menggunakan pikiran dan perasaan kita akan membentuk apa yang disebut sebagai manomaya kosa atau emotional body. Nah, ini hati-hati juga. Kalau kita bukan ketika kita mati kita tidak bisa berpikir, bukan. Kita masih membawa manomaya kosa. Sehingga ketika kita memanggil roh-roh itu untuk kita ajak berdiskusi, mereka bisa mengingat banyak hal karena dia masih terlapisi oleh manomaya kosa. Dia ingat siapa cucunya, apa yang dia pernah tinggalkan di kehidupan ini dia masih bawa karena dia memiliki manomaya kosa. Lalu pelajaran apa yang pernah dia pelajarin selama di kehidupan ini akan membentuk apa yang disebut Wijanana Maya Kosa.
Sehingga hati-hati dengan apa yang kita pelajarin. Kalau banyak belajarnya tentang pembenaran-pembenaran, maka ilmu pengetahuannya adalah ilmu tentang pembenaran. Tapi kalau dia mempelajari kitab-kitab suci yang berisi kebenaran, Wijanana Maya Kosanya akan dilapisi oleh lapisan pengetahuan kebenaran. Dan ada pengalaman-pengalaman hidup yang membahagiakan, itu akan membentuk Ananda Maya Kosa. Ya, kalau kita bahagia dengan sebuah kegiatan, maka lapisan itu akan membentuk kebahagiaan yang tertentu bagi jiwatman kita. Makanya ada jiwa-jiwa yang bahagia dengan minum-minuman keras, maka nanti dia mungkin akan terjebak pada kemelekatan terhadap minuman keras. Atau judi dan sebagainya, rohnya akan mudah gentayangan di tempat-tempat yang sama ketika meninggal nanti. Ini cerita dari pembungkus maya dari Atman. Nah, bagaimana pembungkus maya itu bisa mengalami perubahan? Bayangkan di dalam setiap sel-sel tunggal ini, ya, bakteri atau alga atau protozoa, dulu kita pernah ada di sini, pernah ada sebagai jiwatman yang menjiwai sel-sel tunggal ini. Sehingga sebagian pengalaman-pengalaman hidup kita di dalam diri kita ini masih tersimpan di sini. Nah, nanti kalau ada waktu, silahkan tonton film Lucy. Itu ilmu luar biasa, film luar biasa yang menceritakan apa yang sudah diajarkan leluhur kita juga seperti ini. Nah, ini perubahan dulu Atman kita murni ketika menjiwai tubuh makhluk-makhluk sederhana seperti ini, ya ada sisa-sisa karma wasana yang terbawa oleh mereka. Nah, kemudian mungkin dalam perkembangan panjang, Atman itu atau diri kita mungkin pernah ada di dalam tubuh-tubuh serangga atau mungkin tubuh-tubuh hewan yang lebih besar lagi, ya, berbagai jenis hewan. Sehingga mungkin kita dulu pernah menjadi apa sebagai jiwatman yang ada dalam tubuh kera, yang biasanya tidurnya di dahan-dahan pohon. Sehingga ketika kita tidur di masa itu di dahan pohon, kita harus hati-hati jangan sampai jatuh dari dahan pohon karena di bawah ada pemangsa yang siap menerkam kita. Maka di DNA kita tersimpan ingatan itu. Sampai-sampai sudah jelas-jelas kita tidur di tengah-tengah kasur kita, tiba-tiba kita akan merasa mau jatuh dan akhirnya kita terbangun. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami itu. Sudah duduk di tengah-tengah kasur, mungkin pas mau lelap itu tiba-tiba merasa mau jatuh. Nah, itu ingatan ketika kita ada sebagai makhluk-makhluk yang tidur di atas pohon. Atau ketika kita mengalami cegukan, para peneliti mengingatkan bahwa itu mungkin bisa dipastikan itu pengalaman di DNA kita ketika kita pernah ada sebagai makhluk amfibi yang berpindah dari lautan yang menggunakan hewan laut yang menggunakan insang untuk berpindah ke paru-paru. Nah, ini menyebabkan kita cegukan. Makanya ketika dikasih minum, cegukannya hilang. Ini beberapa yang sempat disampaikan oleh para peneliti evolusi itu. Nah, perubahan-perubahan bungkus Atman yang Pancamaya Kosa itulah yang terus berubah karena kita menikmati kehidupan dalam berbagai lapisan-lapisan Anamaya Kosa, tubuh-tubuh makhluk yang berbeda. Sehingga lapisan energi kita terus berkembang, terus berubah, lapisan pikiran kita terus berkembang dan berubah, sampai saatnya kita diberikan berkah hadir dalam tubuh manusia dengan lapisan pikiran kita yang bisa kita bentuk menjadi lebih baik atau bahkan lebih buruk, tergantung kepada kita. Hari ini kita ada di dalam tubuh manusia, di mana otak kita adalah semacam komputer, seluas lapangan sepak bola yang disebut Cray superkomputer, atau yang disebut komputer setinggi gedung bertingkat 15. Dengan kecepatan berpikirnya itu aliran listriknya melebihi kecepatan pesawat jet, ya, lebih cepat dari itu. Jadi kita memiliki sebuah tools, sebuah alat luar biasa yang bisa kita gunakan otak ini dan pikiran ini untuk membentuk lapisan mano maya kosa kita nanti sebagai ruh, sebagai jiwatman. Kalau salah menggunakannya,
maka jiwatman kita akan berisi pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan yang tidak benar. Hati-hati. Nah, bahkan kita dulu pernah juga ada, ya sebelum menjadi manusia seperti saat ini, tentu kita juga ikut berada di dalam tubuh manusia yang berevolusi seperti ini. Sampai tiba di manusia zaman sekarang, yaitu manusia modern. Ya, walaupun demikian, betapapun kita masih membawa sifat-sifat hewani kita yang menyebabkan kita terdorong untuk berbuat mengikuti reaksi-reaksi ego, yaitu fight or flight, melarikan diri atau melawan apa yang tidak kita sukai. Nah, inilah perubahan-perubahan bungkus Atman kita terus-menerus. Nah, berapa banyak dari ribuan kelahiran itu kita telah mengalami perubahan-perubahan dari Pancamaya Kosa. Dan sekarang tiba-tiba kita disuruh memperbaiki Pancamaya Kosa itu. Ya, karena kalau kita tidak benar, maka lapisan tubuh kita yang sekarang atau Anamaya Kosa ini akan mengantar kita ke tubuh berikutnya. Bayangkan kalau seandainya sekarang tubuh ini kita jadikan tubuh yang membunuh banyak orang, nanti kita akan lahir sebagai tubuh yang tidak bagus. Sebagai contoh dalam kisah Mahabharata, tubuh Sri Kandi dipakai oleh Jiwatman dari Dewi Amba karena Sri Kandi memiliki dendam kepada Bhisma yang pernah membunuhnya. Tubuh Salya, Prabu Salya, dipakai oleh ruhnya Sumantri. Itu sebabnya Salya sudah tahu keponakannya yang lahir dari Dewi Madri, yaitu Nakula dan Sahadewa ada di pihak Pandawa, dia justru memilih berada di pihak Korawa, Prabu Salya. Kenapa demikian? Karena dia harus menebus hutang karmanya dengan adiknya sendiri yang bernama Sukrasana pada saat Salya dulu menjadi Sumantri. Jadi dia berganti tubuh. Nah, jadi di sana ada cerita dan pesan bahwa jika kita tidak benar menggunakan tubuh kita sekarang atau Anamaya Kosa kita sekarang, kita akan mendapatkan tubuh yang sesuai dengan cara kita memperlakukan tubuh saat ini. Ya. Kemudian cara kita menggunakan energi juga akan mengantar kita bersama prana maya kosa kita memasuki tubuh makhluk hidup berikutnya yang sesuai dengan energi kita. Jadi kalau energinya dipakai untuk nyakitin orang atau sebaliknya menolong orang, nanti tempat lahirnya adalah tubuh yang energinya juga selaras dengan apa yang cocok sesuai dengan prana maya kosa yang dibawa oleh sang jiwatman itu. Jadi lapisan pikiran perasaannya juga demikian. Ya, begitupun lapisan pengetahuannya. Sehingga kalau sekarang ada orang-orang yang lahirnya jadi pendeta, jadi pinandita, jadi orang-orang ketua PHDI dan sebagainya, tentu dulu mereka adalah jiwatman yang banyak belajar ilmu-ilmu kehidupan, ilmu agama, ilmu spiritual, sehingga sekarang diizinkan lahir di dalam tubuh yang akan memimpin umat dengan pengetahuan-pengetahuan kebijaksanaan yang terbawa dari kehidupan sebelumnya. Ya, ya. Dan lapisan kebahagiaan, Anandamaya Kosa, akan mengantar kita kepada jenis kebahagiaan hidup berikutnya. Jadi kalau ada orang bahagia, kebahagiaannya karena punya mobil, mungkin dia akan lahir nanti menjadi pembalap. Atau yang bahagia ketika bernyanyi, nanti lahir dalam tubuh yang canggih atau mampu di dalam bernyanyi dan seterusnya. Tergantung apa yang membuat dia bahagia. Tapi kalau mereka yang sampai mencapai Satchit Ananda atau bahagia tanpa syarat, nanti dia lahir jadi apapun tetap bahagia. Suka duka dia bisa lewati dengan penuh kebahagiaan. Nah, ini contoh-contoh orang-orang yang sudah mencapai seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita bisa menghilangkan pancamaya kosa ini sehingga kita kembali murni sebagai manusia? Maka kita harus mulai pelan-pelan memperbaiki cara kita menggunakan lapisan-lapisan maya ini. Nah, kita pelan-pelan melepas pembungkus-pembungkus maya ini. Makanya upacara-upacara di Bali, ya, ketika orang meninggal, lapisan mayanya, lapisan anamaya kosa atau physical body-nya akan dihilangkan
kemelekatannya terhadap jiwatman dengan membakar tubuhnya, ngaben. Tapi ada pranamaya kosa yang masih membungkus. Pranamaya kosa lapisan energi disimbolikkan dengan energi cahaya. Energi cahaya disimbolikkan dengan warna-warni cahaya. Warna-warni disimbolikkan dengan bunga-bunga yang menangkap energi cahaya. Maka itu pun dibakar dalam bentuk tubuh energi, yaitu sekah, sekar. Jadi ketika orang habis ngaben, dia sekah, nyekah gitu. Dibakarlah tubuh yang dibuat dari bunga-bunga warna-warni. Tapi pikirannya mungkin masih juga agak keruh, ya, dipenuhi oleh pikiran dan perasaan yang negatif, kemelekatan cinta dan sebagainya. Maka kekeruhan pikirannya pun dihilangkan dengan upacara manah doyening, supaya menjadi ening manah itu. Dan karena selama hidup dia belum sempat belajar tentang kebenaran, biasanya setelah upacara pengabenan, nyekah dan sebagainya, diajaklah sang ruh itu, jiwatman itu belajar kepada para dewa di tempat-tempat suci yang dipercayai. Maka di sini di Bali ada upacara mengajar-ajar. Ya. Selesai upacara mengajar-ajar, supaya dia mencapai kebahagiaan abadi atau satchit ananda, maka disatukanlah dia dengan Tuhan sebagai sang kecerdasan semesta tak terbatas yang mendiami ruang kosong yang disebut rong. Makanya orang Bali, jiwatman yang sudah disucikan ditempatkan pada rong atau ruang kosong. Harapannya dengan menyatu di dalam ruang kosong bersama kecerdasan semesta, di situ dia akan mengalami satchit ananda, suka tanpa wali duka. Nah, itulah pelan-pelan dihilangkan semuanya, ya, dihilangkan satu persatu sampai seluruh lapisan mayanya hilang. Disitulah dia mencapai kembali moksa, lepas bebas dari segala pembungkus maya yang terus-menerus dibawanya dari kehidupan demi kehidupan. Nah, itu kira-kira simpelnya, yang tentu tidak bisa menyelesaikan sampai tuntas semua hal ini, tapi mudah-mudahan ada bayangan sedikit tentang siapa jati diri kita di dalam, yaitu Atman awalnya, yang kemudian mengalami bungkus dan seterusnya, sampai menjadi Jiwatman, dan kehidupan kita sekarang adalah bertugas untuk menyelesaikan utang-utang karma kita. Jangan sampai utang karma yang dulu belum beres, sekarang diteruskan lagi dengan karma-karma baru yang tidak kita pahami maknanya. Sehingga terus-meneruslah kita bertambah kemelekatan-kemelekatan. Semakin jauh dari moksa. Bahkan semakin jauh dari jagat hita. Karena apa? Terlalu banyak memenam kesedihan masa lalu, kemarahan masa lalu, kekecewaan masa lalu, sehingga hari ini yang hadir sebagai hadiah atau present time malah tidak bisa memberi kebahagiaan karena kita masih terbelenggu oleh kekecewaan masa lalu, kepedihan kemarin, kemarahan 2 hari lalu dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itu tanggapannya. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan bahan perenungan untuk kita diskusikan lagi. Matur suksema, Tu Haji, moderator, untuk kesempatannya. Silakan dipandu untuk diskusinya. Beliau tadi sudah menyampaikan resume sebenarnya itu Bang, nggih, Pak Wayan nggih. Jadi kalau beliau kupas tuntas sebenarnya kita akan banyak sekali mendapatkan ulasan-ulasan yang tiba-tiba menimbulkan insight. Oh iya, oh iya. Tadi dalam penjelasan beliau saya mengalami mengalami pengalaman yang seperti itu, Pak Wayan. Ada insight tertentu. Oh iya, kok begitu? Oh iya, ternyata oh, prosesnya seperti itu ya. Oh, penjelasan mudahnya seperti itu ya. Sampai tadi kita bisa melihat apa makna di balik mengembalikan sang Atman itu kepada sang Paramatman gitu kan, dalam prosesi kita ngaben di Bali sampai dengan ngelinggihang Ide Betara di Rong 3 gitu kan. Nah, seperti itu. Luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Nah,